Kalau untuk cawapresnya sendiri tadi disebutkan ada nama-nama yang mungkin selama ini tidak ada di publik begitu. Iya, bagaimanapun juga salah satunya itu dipertimbangkan oleh teman-teman di PDIP karena ada dua faktor, Mbak, yang sepertinya dicermati oleh teman-teman di PDIP. Pertama, ada semacam keyakinan bahwa mesin politik merah dalam konteks ini PDIP bisa berjalan secara signifikan ketika bergandengan dengan kekuatan Islam. Hal itu terrepresentasikan dalam sejarah di pemilu 1955, 1971 yang menegaskan bahwa ketika waktu itu PNI bersanding dengan Masyumi dan juga Partai Nahdlatul Ulama waktu itu bisa menghadirkan sebuah kekuatan yang cukup masif. Nah, oleh karena itu, apalagi saat ini PDIP memiliki kekuatan, memiliki golden ticket, dan itu adalah sifatnya hak veto. Dan bagaimanapun juga klausul yang disepakati dengan Pak Ganjar, cawapres beliau akan ditentukan oleh Bu Megawati Soekarno Putri sebagai pemilik saham politik tertinggi di koalisi ini. Maka menjadi memungkinkan bagi PDIP untuk mengambil satu dua tokoh tertentu yang barangkali tidak menjadi representasi dari salah satu partai di dalam koalisi nantinya, tetapi kemudian diyakini bisa memberikan kontribusi elektoral. Salah satu dalam hal ini adalah dari segmen Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu tadi disampaikan, ya salah satu nama misalnya Kiai Haji Miftahul Ahyar, beliau adalah Rois Am di PBNU. Kemudian Kiai Haji Nazaruddin Umar yang saat ini juga menjadi imam besar di Masjid Istiqlal. Tetapi problemnya bagi Kiai Miftahul Ahyar, beliau sudah memiliki janji dan komitmen politik maupun komitmen keumatan ketika di Muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung kemarin berjanji untuk fokus kepada kerja-kerja keumatan di Nahdlatul Ulama, bahkan sampai posisi Ketua Umum MUI sendiri akhirnya ditanggalkan karena ingin fokusnya di kerja itu, dan yang lain waktu itu muncul narasi tentang upaya kembali mengkontekstualisasikan Hitoh Nahdlatul Ulama 1926 sehingga tidak ingin menarik gerbong besar NU dalam konteks politik praktis. Nah, adapun Kiai Nazaruddin Umar bisa saja dianggap sebagai representasi kekuatan Islam yang kemudian bisa memperkuat misalnya Pak Ganjar Pranowo, tetapi problemnya salah satu yang menjadi tantangan cukup serius, beliau akarnya memang bukan dari Jawa. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan. Apakah representasi Nahdlatul Ulama tetapi dari tokoh non-Jawa kemudian bisa dikonversi dalam konteks mobilisasi basis pemilih signifikan atau tidak? Itu yang kemudian perlu diuji lebih lanjut. Oke, faktor-faktor apa saja juga, Mas, yang muncul juga dalam rilis Anda terkait dengan elektabilitas ini, meningkatnya Pak Prabowo yang menyalip Ganjar, lalu juga terkoreksi negatifnya ya Anies Baswedan, termasuk juga tadi saya mengutip pernyataan Anda juga, Mas Burhan, soal AHY yang juga responnya negatif juga nih. Kita ulas usai jeda, pada ora berikut kami akan kembali. Iya, langsung ke Mas Burhan. Mas, menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Mas. Ada juga yang responnya positif, tapi ada juga yang terkoreksi negatif, Mas. Apa faktor-faktornya yang menyebabkan kondisinya seperti ini, Mas? Nah, ini menarik ya kalau kita cermati data yang tersedia, Arief. Kalau kita lihat kenapa Pak Prabowo meningkat, itu datanya kristal clear. Pendukung Pak Jokowi sekarang tidak lagi didominasi oleh mereka yang akan memilih Pak Ganjar. Jadi ada dua ukuran pendukung Pak Jokowi. Pertama adalah mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Ada 79%. Nah, dari data yang kami punya, 79% yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi ini, itu 39,2% memilih Ganjar, 37,6% memilih Pak Prabowo, 13,9% dari yang puas memilih Mas Anies. Jadi yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi itu sekarang terbelah antara ke Ganjar dan Pak Prabowo Subianto. Nah, nanti Mas Umam bisa menganalisis mengapa terjadi pembelahan. Ada peningkatan dukungan di antara mereka yang puas kinerja Pak Jokowi ke Pak Prabowo, dan ada tren penurunan mereka yang puas satisfied Jokowi voters ke Ganjar Pranowo. Nah, ukuran yang kedua adalah mereka yang mengaku memilih Pak Jokowi di 2019. Basisnya ada 55,5%. Nah, yang menarik, pemilih Ganjar Pranowo dari segmen pendukung Pak Jokowi Kiai Ma'ruf 2019 itu turun 10%.
dari 60, sekian persen, terakhir hari survei akhir Mei itu tinggal 50%. Sementara pemilih Pak Prabowo, ya, pendukung Pak Prabowo yang berasal dari basis pemilih Pak Jokowi Kiai Maruf Pilpres 2019 naik 2 kali lipat dari 13% menjadi 27,2%. Sebaliknya Pak Prabowo masih cukup mampu mempertahankan basisnya sendiri ya dari pendukung Prabowo Sandi 2019. Sebelumnya 45%, sekarang 59,5%. Pendukung Anies dari basis pemilih Pak Prabowo Sandi 2019 turun dari 43% ke 31,5%. Apa lesson learn-nya? Satu, Mas Anies terlalu fokus pada basis pendukung Pak Prabowo yang lama. Itu pun tergerus. Kemudian Mas Ganjar terlalu fokus pada basis pendukung Pak Jokowi, gagal untuk meraih pendukung dari pemilih Pak Prabowo 2019. Sementara Pak Prabowo dapat dari 2 kolam, dari basis pemilih Pak Jokowi dan dari basisnya sendiri di 2019. Nah, ini yang menjelaskan mengapa Pak Prabowo unggul. Jadi ada teori jalan tengah yang kemarin kita bahas waktu rilis bersama Prof. Effendi Ghazalin ya, Arfi ya. Apa itu teori jalan tengah? Itu satu teori yang ternyata berlaku di Amerika Latin maupun Amerika Utara, yaitu ketika ada calon yang ada di ekstrim kiri atau kanan, pemilih itu cenderung mencari calon yang berada di tengah. Nah, ini ada kasus dulu ya, zaman konvensi dan kaukus Partai Republikan antara Bill Seward versus Abraham Lincoln. Bill Seward ini itu calon favorit pemenang konvensi karena dia menyiapkan konsep yang radikal untuk pembebasan budak. Tetapi basis Republikan sendiri khawatir kalau ini diterapkan, banyak pemilih Amerika saat itu yang akan lari. Nah, akhirnya dicari capres dari Partai Republikan yang tidak terlalu ekstrim, ya, tetapi juga tidak terlalu lunak dalam soal pembebasan budak. Namanya Abraham Lincoln. Nah, Lincoln sendiri waktu itu bilang, mungkin kalau konvensi diadakan hari ini, saya bukan cinta pertama basis pemilih Republikan. Cinta pertama mereka adalah Bill Seward. Tetapi kalau misalnya banyak capres lain yang gagal untuk mengalahkan Seward, saya mungkin akan menjadi cinta kedua mereka. Karena apa? Karena pemilih Amerika itu pengen mencari konsep yang tengah antara yang radikal dengan yang lunak dalam rangka mencari solusi atas pembebasan budak. Dan menanglah si Lincoln. Jadi dalam kaitan dengan sekarang ini, Arif ya, saya melihat serangan dari tim Ganjar ke Anies mungkin bisa tanda kutip ya, menyadarkan sebagian pendukung Anies, tetapi mereka pendukung Anies yang mungkin akan memikirkan serangan dari tim Ganjar tadi tidak lantas memilih Ganjar, terlalu jauh gitu. Mereka mungkin memilihnya Pak Prabowo. Sebaliknya, serangan tim Anies kepada Ganjar sebagian akan membuat pendukung Ganjar lari, tapi larinya juga nggak ke Anies karena terlalu jauh spektrum ideologisnya. Larinya ke Pak Prabowo. Jadi sekarang Pak Prabowo justru menampung kegelisahan dan kekecewaan dari dua basis pendukung ini. Nah, menurut saya kalau ini tidak disadari oleh tim Anies maupun tim Ganjar, Pak Prabowo mendapatkan dukungan dari dua kantong sekaligus gitu ya.